Suara perempuan muda, lembut dan misterius. Malam ini, aku mau cerita sama kamu. Sebuah kisah tentang seorang pemuda bernama Rizal. Rizal ini, ya, orangnya asik, sederhana, dan yang pasti pekerja keras. Nah, Rizal ini aslinya anak Jakarta. Tapi, dia punya mimpi yang simple banget. Dia cuma pengen hidup tenang, jauh dari semua keramaian kota. Dan kelihatannya mimpinya terwujud waktu dia nikah sama seorang gadis dari desa di daerah Cilacap. Mereka pun mutusin buat memulai hidup baru di sana. Kehidupan baru Rizal ini, wah rasanya sempurna banget. Pagi-pagi dia ke pasar, siangnya dia siap-siap masak, dan pas malam datang dia buka angkringan kecilnya di gerbang masuk desa. Hidup yang sederhana, dan bagi Rizal itu udah lebih dari cukup. Sebuah kebahagiaan yang dia kira bakal abadi. Tapi ya namanya juga cerita, semua kebahagiaan itu buyar seketika. Tepat pada suatu malam Jumat Kliwon. Jam udah nunjukin pukul 12 malam. Dan anehnya, angkringan Rizal yang biasanya rame, malam itu sepi. Sepi banget. Angin malam itu rasanya beda, nusuk banget ke tulang. Lampu jalan satu-satunya di situ juga kerlap-kerlip gak jelas. Tiba-tiba, bulu kuduk Rizal berdiri. Dia ngerasain sesuatu yang ganjil. Perasaan kayak lagi diawasin dari gelapnya jalan desa di belakang punggungnya. Pelan-pelan, Rizal coba nengok. Bener aja, di ujung jalanan yang gelap itu, dia lihat ada bayangan orang berdiri. Cuma satu, diem, gak gerak sama sekali. Paling orang lewat, pikirnya. Coba nenangin diri. Rizal berusaha gak peduli, lanjutin beres-beres. Tapi beberapa saat kemudian, pas dia beraniin diri buat nengok lagi, jantungnya serasa mau copot. Sosok itu sekarang udah jauh lagi dekat. Mustahil, dia nggak dengar suara langkah kaki sedikit pun. Waktu sosok itu pas berada di bawah cahaya lampu yang remang-remang, barulah Rizal bisa lihat wujudnya dengan jelas. Tubuhnya hitam gosong, kayak arang, kulitnya kayak kebakar, meleleh dengan luka-luka yang menganga. Dan samar-samar, tercium bau hangus. Badan Rizal gemeteran, kaku, gak bisa gerak. Sebelum dia sempat lari, sosok itu ngebisikin sesuatu dengan suara yang serak dan parau. Pendatang, seperti aku. Detik itu juga, Rizal lari tunggang langgang. Gak peduli lagi sama semuanya. Besok paginya, dengan muka pucat pasi, Rizal ceritain semuanya ke warga desa. Salah satu tetua desa yang mendengar itu akhirnya angkat bicara. Yang kamu lihat itu mungkin sosok arang. Dari situlah sebuah rahasia kelam desa mulai terungkap. Ternyata ratusan tahun yang lalu pernah ada seorang pengembara yang datang ke desa itu. Tapi sialnya nggak lama kemudian seorang gadis desa ditemukan meninggal. Tanpa bukti apa-apa, si pengembara langsung dituduh jadi pembunuhnya. Warga yang udah kalap ngikat dia dan ngebakarnya hidup-hidup. Beberapa hari kemudian, baru ketahuan pelaku sebenarnya adalah anak kepala desa. Si sesepuh lanjut cerita dengan suara berat. Rohnya gak akan pernah tenang. Dia mati karena difitnah. Jadi arwah itu nyimpen dendam. Dan dia mencari mereka yang nasibnya sama kayak dia. Para pendatang baru di desa ini. Menurut si sesepuh, arwah itu sebenarnya gak jahat. Dia cuma menuntut keadilan yang gak pernah dia dapatin. Dan satu-satunya cara buat menenangkan arwah itu adalah dengan mengakui kesalahan besar yang pernah dilakuin sama leluhur desa. Malam itu juga, di bawah cahaya obon, Rizal dan semua warga desa ngelakuin apa yang seharusnya udah dilakuin ratusan tahun lalu. Mereka ngadain tahlilan di gerbang desa, mereka buat makam simbolis, dan si sesepuh memimpin doa permohonan maaf atas dosa para leluhur mereka. Beberapa malam setelah ritual itu, Rizal memberanikan diri buka angkringannya lagi. Tepat tengah malam, sosok itu muncul untuk terakhir kalinya. Dia cuma berdiri di ujung jalan, diam. Tapi kali ini rasanya beda. Gak ada hawa ancaman. Rizal justru merasa damai. Sosok itu cuma natap Rizal sebentar, sebelum akhirnya lenyap, menyatu sama gelapnya malam. Untuk selamanya. Sejak malam itu, desa kembali tenang. Sosok arang gak pernah muncul lagi. Tapi warga desa percaya arwah itu bisa aja kembali. Kalau suatu saat nanti ada pendatang lain yang diperlakukan gak adil di tempat itu.
Karena bisa saja selagi kamu mendengarkan cerita ini, ada sesuatu yang sedang berdiri. Diam-diam. Tepat di belakangmu.